Acara akan segera dimulai. Mohon untuk menonaktifkan ponsel atau berubahnya ke dalam mode hening. Yang terhormat Kepala Sekolah Negeri 2 Denpasar beserta jajaran, serta yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 2 Denpasar. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom nama budaya, salam sejahtera bagi kita semua. Puja dan puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya lah kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat. Acara diawali dengan doa. Hadirin dimohon untuk berdiri. Doa saya pimpin. Berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Hadirin disilahkan untuk duduk kembali. Acara dilanjutkan dengan sambutan Kepala Sekolah Negeri 2 Denpasar kepada Ibu Ayu Sri Wahyuni, dipersilakan. Oke, sebelumnya saya ucapkan pangandaran umat, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam nama budaya Rahayu. Terima kasih ya Bapak Ibu yang pagi hari ini masih bersedia hadir pada kegiatan yang dilaksanakan oleh calon guru penggerak kita, yaitu Bu Sri Setiariningsih, di mana kegiatan ini adalah bentuk dari aksi nyatanya tentang penyebaran pemahaman dan budaya positif. Penyebaran pemahaman, benar ya, dan budaya positif. Jadi kenapa saya juga sangat antusias pada kegiatan ini, karena Bapak Ibu, bagaimana kita nanti memberikan pembelajaran kepada siswa. Ketika kita memfasilitasi siswa, maka hal utama yang perlu kita berikan tidak hanya sekedar memberikan siswa kita pengetahuan, dia bisa ini, bisa itu, tapi dia juga harus memiliki budaya-budaya positif. Dia tahu dan bisa menteladani dan melaksanakan budaya positif itu. Nah, apa yang mungkin nanti tentang budaya positif itu mungkin akan lebih jelas dan lebih banyak disampaikan oleh Bu Sri Setiari. Olehnya ya dari nilai budaya-budaya positif itu. Nah, mungkin itu yang saya dapat sampaikan. Bu Sri, terima kasih sudah mau berdesiminasi atau berbagi praktik baiknya. Nanti semoga kegiatan guru penggerak ini tidak hanya untuk ibu saja bermanfaat, tapi juga mohon diimbaskan ilmunya kepada teman-teman sekolah. Kemudian kegiatan guru penggerak ini juga semoga berdampak pada sekolah ya. Jadi programnya apa, ada program-program inovasi itu bisa diterapkan sehingga bermanfaat bagi guru, teman-teman, dan juga bagi sekolah. Karena itu ya, jadi guru penggerak tidak hanya untuk menggerakkan dirinya, tapi dia bisa menggerakkan ekosistem di sekitarnya. Ekosistem di sekitarnya yang paling dekat teman kerja dan juga siswa. Karena tujuan dari program ini adalah untuk murid dan murid. Ya. Nah, jadi kalau ada efek sampingnya, ada dapat sertifikatnya, itu adalah bonusnya. Tapi dampak yang diharapkan adalah dampak yang muncul pada siswa. Makanya nanti ada istilah berdampak pada murid atau program yang berpihak pada murid. Jadi apapun program yang ibu lakukan nanti, saya harap itu semua memiliki dampak pada murid kita ya. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Jika ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Acara dilanjutkan dengan presentasi dari calon guru penggerak tentang desiminasi budaya positif. Kepada Ibu Niketut Sri Septi, dipersilakan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada moderator.
Sebelumnya yang terhormat Ibu Kepala Sekolah serta staf, kemudian yang terhormat teman-teman guru semuanya yang bersedia hadir hari ini untuk mendengarkan penyebaran positif yang telah saya dapatkan di pendidikan guru penggerak. Jadi mohon maaf saya menyita waktunya Bapak Ibu sebentar. Jadi karena penyebaran budaya positif ini perlu sekali saya diseminasikan, jadi saya sebarkan kepada Bapak Ibu guru semuanya karena ini menyangkut anak didik kita di sekolah. Ya, next Pak Asmara. Nah, ini agenda diskusi kita yang tadi sudah pembukaan, kemudian sekarang akan dilanjutkan ke presentasi, kemudian ada tanya jawabnya, kemudian terakhir ada penutupnya. Next. Nah, sebelum kita mulai acara ini, mohon izin Ibu Kepala Sekolah, kita biar tidak tegang ya, habis upacara, kemudian kemarin lomba-lomba juga, mari kita berdiri dulu Bapak Ibu, biar tadi makanan yang dimakan itu turun ya, biar terusnya ada gambar di situ. Jadi mari kita berhadap-hadapan ya Bapak Ibu sama temannya, nyari pasangan. Nah, silakan pasangan ya Ibu sudah ya. Ya, Mas Mara boleh sama Heri berpasangan ya. Oke, kita sudah berhadapan-hadapan dengan teman. Silakan Bapak Ibu boleh berekspresi dengan teman yang ada di depannya. Jadi ekspresi itu menunjukkan hati Bapak Ibu hari ini. Jadi apakah senang? Yang dulunya tegang, tadi tegang, kemarin juga tegang. Bu Eka Setiawati udah mulai senyum-senyum. Oke, semua Bapak Ibu silakan kembali duduk. Kenapa? Itu kalau yang dibantu aslinya matiin biar satu. Matiin. Nah ya mati dulu. Ini jadi nyalain. Lagi sekali. Ya kalau panas nyalain lagi nanti. Baik Bapak Ibu, karena tadi kita sudah ice breaking sebentar, cuma hanya senyum aja, ya. Nah, sekarang saya akan lanjutkan untuk kesepakatan hari ini, diskusi hari ini kita sepakati. Jadi Bapak Ibu saya harapkan partisipasinya dalam kegiatan diskusi. Kemudian yang kedua, saling menghargai dan menghormati antar peserta diskusi. Kemudian yang ketiga, semangat mengikuti diskusi sampai tuntas. Jadi itu yang kita sepakati hari ini. Nah, jadi dalam acara hari ini, jadi saya akan memaparkan apa itu budaya positif yang harus kita terapkan di sekolah kita. Nah, jadi ibaratnya kita itu seorang guru, kita itu adalah ibaratnya sebagai petani, di mana petani itu adalah orang yang mulai, jadi menanam padi, setelah padi itu tumbuh, jadi petani itu sudah mulai untuk bagaimana caranya padi itu agar menghasilkan biji yang bagus. Jadi petani itu berinisiatif untuk apa saja. Yang pertama itu memelihara, dengan cara bagaimana mereka memeliharanya. Yang pertama mulai dari tanahnya, mulai dari menjaga kesuburan tanah, memberikan mereka pupuk, diairi, sampai pada akhirnya petani itu menuai hasil yang sempurna dan bagus.
Begitu juga kita sebagai seorang guru, kita harus bisa menerapkan apa yang menjadi prinsip seorang petani. Kita guru harus bisa menjadi penuntun bagi anak-anak kita sesuai dengan Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara. Jadi kita guru adalah penuntun. Jadi bukan harus apa yang kita inginkan itu harus dikerjakan anak, bukan seperti itu. Jadi kita menyesuaikan anak sesuai dengan kodrat alam dan zamannya, seperti itu. Nah, di mana tujuan dari diseminasi ini adalah guru dapat menghayati pentingnya budaya positif dan menerapkannya untuk mempertebal karakter murid dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu guru semuanya pasti sudah paham ya, profil pelajar Pancasila itu ada apa saja. Oke, nah lanjut. Nah, konsep inti dari budaya positif yang akan saya paparkan di sini itu menurut paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kemudian nilai-nilai kebajikan, kemudian kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan terakhir segitiga restitusi. Jadi semua hal ini akan kita terapkan dan sudah kita terapkan. Sekarang kita mau mencari di mana sih miskonsepsi kita dengan anak-anak misalkan yang terlambat, apakah kita sudah sesuai dengan prinsip tersebut. Ya, mungkin nanti kita sambil jalan kita akan perbaiki gimana seharusnya posisi kita sebagai seorang pendidik. Ya, lanjut. Nah, jadi pembelajaran dengan paradigma baru itu di mana pembelajaran merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip berdiferensiasi. Jadi Bapak Ibu guru sudah semuanya paham apa itu berdiferensiasi? Ada yang tahu ada berapa tahap fase ada berapa pembelajaran berdiferensiasi itu? Ada berdiferensiasi apa saja? Proses. Oke, Bu Melia mungkin. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya selamat pagi. Jadi untuk pembelajaran diferensiasi itu ada 3. Yang pertama adalah diferensiasi konten, yang kedua itu diferensiasi produk, dan yang ketiga itu adalah diferensiasi proses. Terima kasih. Oke, baik, tepuk tangan buat Bu Melia ya. Oke, jadi pembelajaran berdiferensiasi itu ada berdiferensiasi proses, produk, sama berdiferensiasi konten. Jadi itu adalah model pembelajaran berdiferensiasi yang sudah Bapak Ibu terapkan selama ini. Jadi mungkin yang belum menerapkan boleh diterapkan lagi. Nanti apa itu fasenya, yang mana namanya konten, silakan Bapak Ibu lagi dipelajari. Jadi kita dulu dari COVID pembelajaran itu ada pembelajaran K13 sampai sekarang adalah pembelajaran dengan kurikulum yang merdeka. Ya, jadi di mana kita harus memerdekakan peserta didik dengan tidak terlepas dari kodrat alam dan kodrat zamannya. Baik. Nah, ini adalah beberapa miskonsepsi yang sering terjadi di sekolah. Ya, jadi diilustrasikan bahwa seorang guru itu adalah mengontrol muridnya. Nanti kita perhatikan di mana kita miskonsepsinya. Kemudian yang kedua, ilustrasi bahwa semua penguatan positif, efek dan bermakna. Kemudian yang ketiga, ilustrasi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu membuat karakter siswa, artinya menguatkan karakter siswa. Kemudian yang keempat, ilustrasi bahwa orang dewasa berhak untuk memasak. Jadi keempat kata-kata tersebut adalah kata-kata miskonsepsi yang sering kali kita terapkan di sekolah. Nah, bagaimana cara mengatasi miskonsepsi ini? Kita lihat pemaparan dari teorinya. Nah, ini menurut Stephen R. Covey dalam bukunya Principle Center Leadership mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan yang perlahan, sedikit demi sedikit,
ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana kita melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Ini yang harus kita ubah. Ya, oke, nanti kita sambil jalan pasti kita akan bisa menerapkan prinsip tersebut. Next. Nah, ini salah satu mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Jadi stimulus responnya itu realitas kebutuhan kita sama, di mana secara teoritis bahwa kebutuhan masing-masing orang itu berbeda. Jadi kita tidak boleh menyamakan prinsip kita dengan orang lain. Itu adalah miskonsepsi kita. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, tetapi secara teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Itu setara dengan yang berdiferensiasi tadi. Jadi kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita, tapi secara teori itu kita berusaha memahami pemandangan orang lain tentang dunia kita. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, sedangkan teori kontrolnya adalah semua perilaku memiliki tujuan tertentu. Sama seperti anak-anak ya. Jadi kalau kita melihat dia terlalu nakal sekali, tapi dia melakukan hal itu pasti ada tujuannya. Ya, jadi karena kita memiliki siswa yang beragam, ada yang inklusi, ada yang non, jadi mereka punya cara mereka masing-masing. Jadi kita boleh membantahnya, tapi tetap pada jati diri siswa itu sendiri. Seperti itu. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, tapi dalam teori hanya ada yang bisa mengontrol kita hanyalah diri kita sendiri, jadi bukan orang lain. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain juga. Memaksakan pada saat rujukan gagal. Jadi kolaborasi penuhnya teori kontrolnya itu adalah kolaborasi konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Kemudian yang terakhir itu stimulus responnya berupa model berpikir menang atau kalah. Nanti di teori kontrolnya itu model berpikir menang atau kalah itu bisa diterapkan dalam pembelajaran ya. Biasanya ada yang menerapkan siapa yang bisa menjawab, dia akan mendapatkan poin sekian. Itu akan nanti saya jabarkan di mana apakah posisi seperti itu bagus buat anak-anak kita apa tidak, seperti itu. Silakan. Nah, jadi di sini pengertian dari disiplin positif itu berasal dari kata disiplin. Artinya belajar disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai yang diyakininya. Di mana disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin dengan tujuan menumbuhkan kesadaran peserta, berdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan, reward atau ancaman atau hukuman. Jadi biasanya ini yang kita salah terapkan. Ya, jadi sebenarnya kalau dalam disiplin positif itu kita tidak boleh mengandalkan sebuah penghargaan atau reward. Yang bisa jawab silakan langsung dapat reward. Mungkin tidak usah ikut ulangan, apa sudah poinnya tinggi jadi tidak usah. Nanti itu akan menimbulkan rasa iri kepada siswa yang tidak mampu, bukan menambah motivasi mereka. Kadang-kadang ibunya itu aja yang ditunjuk, gimana saya mau dapat nilai? Nanti takutnya biar tidak menimbulkan hal yang seperti itu. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang disiplin. Dari mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebijakan yang universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi itu adalah tujuan kita sebagai pendidik untuk menciptakan disiplin positif. Nah, nilai-nilai apa yang ada di dalam kebijakan universal itu rasa hormat. Jadi kadang-kadang anak itu kadang-kadang kan ada anak yang merasa ingin diperhatikan, jadi dia cari muka di guru-gurunya, ada yang seperti itu. Jadi
siswa itu pasti punya merasa saya ingin dihormati, saya ingin dihargai. Seperti itu. Jadi ada keadilannya, ada kebaikannya, toleransi, suara hati, empati, dan kontrol diri. Itu adalah nilai-nilai yang tertanam dalam kebajikan universal. Nah, nilai-nilai yang lebih rinci itu ada nilai yang keadilan, kemudian kepedulian, kejujuran, pelayanan, kemudian ada tanggung jawabnya, kesabaran, keamanan, kemudian ada mandiri, berprinsip, keselamatan, dan kesehatan. Jadi semua nilai ini sudah ada di dalam diri kita masing-masing sebagai pendidik dan juga peserta didik kita. Nah, bagaimana implementasi dari nilai-nilai kebajikan? Misalkan ini ada peraturan, selalu mengembalikan buku pada tempatnya. Nilai kebajikannya adalah berarti siswa itu harus mempertanggungjawabkan di mana dia mengambil, disitulah dia harus menempatkannya lagi. Dilarang mengganggu orang lain. Nilai kebajikannya adalah menghormati orang lain dan diri sendiri. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu nilai kebajikannya adalah menghormati orang lain, komitmen pada tujuan yang berkomitmen dengan sekolah. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, menghormati orang lain. Itu nilai kebajikannya. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Itu adalah nilai kesehatan. Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Itu menghormati orang lain. Biasanya di kantin ya. Di kantin berdesak-desakan sama kayak tadi itu kita sudah mengimplementasikan nilai-nilai dari kebajikan ini. Kemudian menggunakan masker kesehatan ini ketika kita COVID atau ketika anak-anak sakit, meskipun guru juga sakit, lebih baik kita menggunakan masker untuk menghindari kontak juga dengan siswa. Jadi siswa yang sehat biar tidak terkontaminasi. Jadi jangan berlari-lari di kelas atau di koridor, itu menyangkut keselamatan dan keamanan siswa itu sendiri. Ya, jadi itu implementasi peraturan atau nilai kebajikan yang sering terjadi di sekolah. Nah, sekarang apa kebutuhan dasar dari manusia? Kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi Bapak Ibu, apa yang menjadi kebutuhan dasar kita adalah itu segala sesuatu yang kita inginkan dengan tujuan tertentu. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Oke, itu kebutuhan dasar. Nah, ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan hidup, di mana kita semua membutuhkan hal ini seperti makan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, dan keamanan. Itu adalah kebutuhan dari hidup kita, ya. Itu sejenis dengan kebutuhan pokok dari kita, kebutuhan manusianya. Kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima dan dipedulikan, berbagi, bekerja sama, menjadi bagian dalam kelompok. Kemudian yang ketiga, penguasaan, di mana ada harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Kemudian kebebasan atau mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal yang baru, mampu mengendalikan arah dirinya masing-masing. Kemudian yang terakhir itu adalah kesenangan, bermain, humor, antusias, dan tertawa. Itu adalah 5 hal kebutuhan manusia yang harus terpenuhi. Ya, oke, next. Nah, apa saja motivasi perilaku manusia? Mungkin apa yang memotivasi? Ada 2 hal itu. Yang pertama ada motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Yang namanya motivasi ekstrinsik itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalkan ada anak-anak itu datang terlambat, ya. Jadi datang terlambat, dia takut datang ke sekolah karena misalkan udah jam 7 lebih, dia takut dihukum. Berarti itu motivasinya bukan berasal dari dirinya sendiri,
berarti itu datangnya dari luar dirinya sendiri. Itu menyangkut motivasi yang datangnya atau aturan dari sekolah itu, ya. Jadi bukan datangnya dari dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Itu motivasi juga dari Bapak Ibu gurunya. Kalau dia datang lebih cepat, kamu akan mendapatkan hadiah. Seperti itu biasanya, ya. Kemudian motivasi intrinsiknya itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka punya. Itu termasuk ke dalam motivasi intrinsik siswa ataupun guru. Jadi bagaimana kita itu semua keinginan itu mutlak ada dalam diri kita. Makanya disebut sebagai motivasi intrinsik. Apakah harus datang lebih awal ke sekolah biar tidak terlambat 15 menit, kemudian 10 menit sebelum mengajar, apa yang harus dilakukan? Seperti itu adalah termasuk motivasi perilaku manusia. Nah, ini yang sering menjadi miskonsepsi kita di sekolah. Jadi Bapak Ibu bisa nggak membedakan yang mana hukuman, yang mana konsekuensi, yang mana restitusi? Nah, jadi dilihat dari hukuman. Jadi hukuman itu adalah tidak terencana atau tiba-tiba. Jadi tiba-tiba kita langsung memberikan hukuman, ya, itu adalah hukuman. Ya, misalkan dia tidak nyapu atau dia datang terlambat, hukumannya apa? Oh, kamu harus bersihin WC atau kamu harus nyapu di tangga. Itu datangnya tiba-tiba tanpa ada tertera di kesepakatan kelas kita. Kemudian murid tidak tahu apa-apa yang akan terjadi atau yang tidak dilibatkan. Jadi dia tidak tahu apa konsekuensi yang didapat ketika misalkan tidak membuat PR. Dia tidak tahu hukuman apa yang nanti akan dikasih oleh Bapak Ibu gurunya. Itu yang termasuk hukuman. Kemudian sifatnya satu arah, hanya satu orang yang berbuat saja. Kemudian yang ketiga berupa hukuman fisik atau psikis. Itu adalah hukuman. Kemudian bedanya dengan konsekuensi adalah, kalau konsekuensi itu adalah terencana sama kesepakatan kelas yang sudah dibuat. Dia itu melanggar dari kesepakatan itu pasti ada konsekuensinya. Ya, biasanya terencana dan tersepakati sesuai dengan peraturan. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Biasanya semua dari konsekuensi itu sudah ada di kesepakatan kelas, sudah tertempel dan sudah disepakati sebelum kita memulai suatu pembelajaran. Semua orang atau semua guru sudah kayaknya melaksanakan hal itu. Kemudian yang namanya restitusi, di mana proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Ya, jadi misalkan ada anak-anak yang sembahyangnya main-main, ya. Jadi kita jangan langsung memarahi dia di kelas. Kita jajal dengan ini, kenapa kamu main-main di kelas? Kita tidak boleh seperti itu. Itu namanya restitusi. Jadi kita memanggil setelah mereka selesai sembahyang. Jadi kita panggil misalkan anaknya, Budi sama Adi nanti ke ruangan ibu ya sebentar. Jadi seperti itu caranya. Jadi jangan langsung memarahi anak di depan teman-temannya, karena itu akan membuat anak itu menjadi down atau mungkin saja akan menjadi dendam sama gurunya. Ibunya itu marah-marah di depan kelas, padahal anak itu memang berbuat salah, tapi bukan begitu cara kita menyelesaikan masalah. Ya, jadi kita panggil orangnya langsung, kemudian setelah itu kita adakan yang namanya nanti ada segitiga restitusi. Seperti apa nanti caranya, nanti kita nanti saya akan jelasin. Next. Nah, sekarang silakan Bapak Ibu dijawab. Itu saya memberikan dua opsi, yang mana menurut Bapak Ibu itu hukuman dan yang mana konsekuensi. Yang pertama ada mengganti penghapus teman yang hilang. Kemudian yang kedua berdiri di tengah lapangan upacara karena datang terlambat ke sekolah. Kemudian yang ketiga merapikan sapu dan alat pel yang jatuh karena tersenggol saat berlari di jam istirahat. Kemudian yang keempat mencatat 200 kali kalimat saya minta maaf
karena berkelahi dengan teman. Kemudian yang kelima, membersihkan WC sekolah karena tidak mengumpulkan tugas. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Kira-kira nomor 1, siapa yang Bapak Ibu mau memberikan masukan, atau kira-kira itu termasuk hukuman apa konsekuensi? Apa? Oke, nomor 1 termasuk konsekuensi. Kemudian yang nomor 2, berdiri di tengah lapangan termasuk hukuman. Oke, kemudian yang ketiga, merapikan sapu. Konsekuensi. Kemudian mencatat 200 kali kalimat hukuman. Membersihkan WC sekolah hukuman. Lari mengelilingi lapangan. Oke, kita lihat jawabannya. Ya, itu ya Bapak Ibu. Jadi pemahaman Bapak Ibu tentang hukuman dan konsekuensi itu seperti apa. Jadi kalau kita mengganti penghapus teman yang hilang itu termasuk konsekuensi. Kemudian merapikan sapu dan alat pel yang jatuh karena tersenggol saat berlari itu konsekuensi juga. Lari mengelilingi lapangan juga konsekuensi. Kemudian yang namanya hukuman itu berdiri di tengah lapangan upacara karena datang terlambat ke sekolah, kemudian mencatat 200 kali, kemudian membersihkan WC sekolah karena tidak mengumpulkan tugas. Ya, jadi itu termasuk ke dalam perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Jadi Bapak Ibu bisa membedakan itu nanti ya di kelas, biar tidak saya terus saja dihukum, padahal itu adalah bentuk dari konsekuensi ketika dia berbuat suatu kesalahan. Next. Nah, ini yang biasanya kita lakukan di kelas berupa penghargaan, bisa jadi bentuk lain dari hukuman. Ya, misalkan hukuman atas penghargaan efektif hanya untuk jangka pendek. Ya, jadi anak itu mau menjawab pertanyaan kita, tapi hanya pada waktu itu saja, tidak jangka waktu panjang. Jadi pas itu aja dia mau pintar, nanti untuk selanjutnya tidak ada apa-apanya buat mereka. Kemudian itu menyebabkan timbulnya persaingan antar siswa, itu menghukum bagi yang tidak mendapatkannya. Ya, kemudian mematikan kreativitas, menurunkan ketepatan, kecewa bila tidak mendapatkan giliran. Jadi ada anak, kok saya nggak dipanggil Bu? Terus itu aja, itu menimbulkan kekecewaan pada diri anak. Kemudian ketergantungan dalam jangka panjang. Jadi ada jangka pendeknya, kita sebaiknya melakukan hal-hal untuk jangka panjang, bukan hal hari itu saja. Jadi biar anak-anak itu termotivasi untuk jangka panjangnya apa ya, seperti itu juga. Sebagai guru juga seperti itu ya. Jangan yang bisa jawab ibu kasih beng-beng atau permen, jangan seperti itu. Atau kasih nilai, jangan. Kalau bisa itu dihilangkan, bisa diganti dengan bentuk yang lain. Nah, ini posisi kontrol kita sebagai guru. Di manakah kita sebenarnya? Jadi di sini ada posisi kita sebagai guru adalah sebagai yang guru selalu menghukum siswanya, kemudian membuat siswa selalu merasa bersalah, kemudian menganggap siswa kita adalah teman, kemudian kita sebagai pemantau. Jadi memantau gimana siswa itu, kemudian yang terakhir adalah manajer. Itu adalah posisi kontrol seorang guru. Nah, sekarang di antara posisi itu, yang mana kira-kira posisi Bapak Ibu? Nah, sekarang yang mana kira-kira posisinya Bapak Ibu guru di sini? Kita akan simak sebentar ya. Nah, jadi saya akan paparkan apa itu kelima posisi kontrol guru. Jadi yang pertama,
yang bagaimana sih namanya menghukum. Jadi berdiri di depan kelas saat tidak mengerjakan PR itu termasuk hukuman. Kemudian membuat mereka rasa bersalah. Harus bagaimana Bapak atau Ibu menasehati kamu? Kamu selalu saja mengulangi kesalahanmu. Itu termasuk ke dalam membuat rasa bersalah kepada mereka. Kemudian yang ketiga, kita menganggap dia itu teman, yaitu ayo dong tolong bantu Bapak Ibu, ayo dong tolong bantu Ibu kali ini ya sudah, tidak apa-apa, tapi jangan diulangi lagi ya. Itu kita menganggap bahwa siswa itu setara dengan kita, teman, artinya menasehati tapi dengan posisi teman. Kemudian yang keempat, pemantau. Kamu sudah melanggar aturan, kamu tahu konsekuensinya. Lain kali buat PR dengan benar, jangan diulangi lagi. Jadi itu kata-kata yang bisa kita berikan kepada siswa yang melanggar aturan. Kemudian yang terakhir, kita berperan sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana cara kamu memperbaiki kesalahanmu? Itu peran kita sebagai manajer. Ya, jadi kelima posisi kontrol itu harus dimiliki oleh seorang guru. Oke? Nah, ini maksud saya. Kira-kira di antara kelima ini, yang mana posisi Bapak Ibu guru saat ini? Ya, Ibu Pipit, yang mana Bu Pipit? Selamat pagi, saya Pipit dari Guru Informatika. Saya sebagai penghukum karena siswa saya tidak mengerjakan PR itu hampir 75%. Jadi saya hukum hanya jongkok bangun bersama, tapi mereka happy, Bu. Itu aja. Oke, Ibu Pipit, berarti posisi Ibu Pipit masih di penghukum. Mungkin Bapak Ibu yang lain di mana kira-kira posisi saat ini? Ibu Tirta yang biasa sering menangani siswa bermasalah. Baik, selamat pagi. Terima kasih atas waktunya Ibu. Mungkin dari kelima posisi tersebut dari pelajaran Tirta di tahun-tahun kemarin, saat ini Tirta menerapkan di posisi ketiga sebagai teman. Jadi karena Tirta menanyakan juga bagaimana, kenapa, alasannya apa tidak membuat PR, apakah ada yang bisa saya bantu. Silakan jika memang ada yang ditanyakan, tidak berani ngomong di kelas, silakan cari saya. Terima kasih. Oke, baik Ibu Tirta, mungkin dari sini Bu Ari. Bu Ari sebagai guru BK, kira-kira Bu Ari posisinya di mana? Jadi kalau guru TIK posisinya sebagai guru yang menghukum. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Ari dari Guru BK. Di posisi itu sih saya lebih sering yang pertama ya, sama dengan Ibu Pipit, karena juga banyak sama, tidak membuat PR, kurang lebih sama 80%-an. Ya, saya lebih menghukum, membuat tugas tambahan saja. Paling membuat tugas tambahan, membuat pengakuan bahwa memang besok kasih hukuman yang lebih gak berat sih gitu, tugas tambahannya. Ya, kasih. Baik, tepuk tangan dulu buat Bapak Ibu semuanya. Baik, jadi dari ketiga Bapak Ibu guru yang sudah sampaikan tadi, ya ada yang menghukum, Bu Pipit, Bu Ari itu masih di posisi menghukum, kemudian Ibu Tita masih di posisi teman. Jadi sebenarnya kita sebagai guru itu harus berada di kelima posisi tersebut.
ya. Jadi alangkah baiknya ketika anak itu melakukan kesalahan atau melakukan sebuah tindakan yang tidak benar menurut aturan sekolah, kita harus menerapkan kelima hal ini, ya. Jadi kapan kita harus menghukum mereka, kemudian kapan kita itu membuat mereka rasa bersalahnya sehingga mereka bisa menjadi teman buat kita. Kemudian ketika dia sudah mulai mengakui kesalahannya dia, kita akan pantau sejauh mana mereka mulai merubah sikapnya. Kemudian disitulah kita akan memposisikan diri sebagai manajer, di mana kita akan mengingatkan kembali kesepakatan atau aturan yang sudah dibuat oleh sekolah. Nah, dari itu anak-anak akan berangsur-angsur pasti akan lebih memahami disiplin positif yang akan diterapkan di sekolah maupun di kelas mereka masing-masing. Ya, jadi seperti itu Bapak Ibu Guru. Mungkin selanjutnya Bapak Ibu Guru bisa memposisikan diri kelimanya tersebut, tidak hanya satu hal saja, ya. Jadi ketika itu sudah terwujud, pasti anak-anak kita pasti akan disiplin. Jadi mulai sedikit-sedikit, oh dikasih pengarahan ini. Jadi dia tidak langsung kamu nakal, tidak langsung seperti itu langsung dikasih hukuman. Jadi mungkin itu tidak akan memberikan efek jerah, besoknya lagi. Mungkin setelah kita melakukan kelima hal seperti ini, jadi kelima motivasi ini bisa terlaksana siswa yang disiplin sesuai yang kita harapkan. Nah, bagaimana kita menerapkan disiplin yang ada di kelas itu? Kita harus pertama membuat sebuah keyakinan. Menurut Bapak Ibu sekarang, yang ada di pikiran Bapak Ibu, apakah keyakinan kelas itu, apakah keyakinan kelas dibuat? Kenapa tidak judulnya peraturan kelas? Mengapa tidak seperti itu? Kira-kira siapa yang bisa memberikan tanggapan? Jadi di kelas itu kan kita terus membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Kenapa kita tidak peraturan kelas 7A, peraturan kelas 7B? Kenapa kita tidak membuat kata-kata yang seperti itu? Mungkin siapa yang bisa memberikan masukan? Bu Jung Dian bisa? Silakan Bu Jung. Mengapa keyakinan kelas tidak ditulis peraturan kelas? Terima kasih Bu untuk waktunya. Menurut saya kenapa kita bilangnya keyakinan atau kesepakatan bukan peraturan kelas? Karena sebelum kita buat keyakinan kelas itu, kita ngobrol dulu sama anak-anak. Apakah sepakat kita untuk A ini atau tidak? Kalau misalnya peraturan itu kemudian yang buat sendiri tanpa bertanya sama anak-anak gitu. Menurut saya gitu aja. Oke, baik. Terima kasih Bu Gungdian. Tepuk tangannya Bapak Ibu. Dari meja sebelah, Bu Ari mungkin bisa menyampaikan pendapat. Oh ya, oke, Pak Yoga. Baik, terima kasih Bu buat waktunya. Menurut Tiang, berdasarkan ilmu psikologi, kalau katanya itu sudah keyakinan, itu mentransferkan stimulus supaya siswa bisa sama-sama yakin bisa melakukan apa yang sudah kesepakatan antara guru wali kelas dengan semua siswa gitu. Jadi hampir sama dengan yang disampaikan Bu Dian. Ya seperti itu. Terima kasih. Tepuk tangannya Bapak Ibu. Baik, terima kasih ya. Jadi apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Gungdian dengan Pak Yoga itu adalah benar sekali. Di mana keyakinan kelas itu kita buat bersama-sama dengan anak-anak, kemudian disepakati juga oleh anak-anak sendiri. Ya, jadi apapun yang kita buat di kelas itu adalah
bagian dari masukan anak-anak yang akan mereka sepakati dan mereka laksanakan. Nanti ketika mereka tidak bisa menyepakati apa yang menjadi kesepakatan kelas, pasti di bawahnya itu ada sebuah konsekuensinya. Seperti itu. Ya, jadi kalau peraturan itu ya kita yang membuat sendiri tanpa anak-anak tahu, berarti kita dianggapnya arogan jadinya. Apa yang kita inginkan harus kamu ikuti. Itu bukan termasuk ke dalam keyakinan yang kelas yang kita harus terapkan. Next. Nah, bagaimana keyakinan itu pembentukannya itu harus bersifat abstrak, di mana berupa pertanyaan yang universal, dibuat pertanyaan-pertanyaan yang positif, kemudian sedikit agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Kemudian semua warga sekolah atau warga kelas melibatkan saat membuat keyakinan. Jadi benar sekali ya katanya Ibu Gungdian. Jadi kita semua harus melibatkan siswa ketika membuat sebuah keyakinan kelas. Nah, ini salah satu keyakinan kelas yang sudah saya terapkan di kelas 7A sebelum saya memulai sebuah pembelajaran. Nah, itu adalah salah satu cara kita membuat sebuah kesepakatan di kelas ya. Jadi kesepakatan dulu kita buat. Dari kesepakatan itu kita akan mendapatkan nilai apa yang dicerminkan dari kesepakatan itu. Seperti misalkan yang pertama, tidak
masuk kelas ketika pembelajaran sudah dimulai. Berarti sikap atau nilai apa yang tercermin di sana, yaitu disiplin. Seperti itu. Kemudian bertanggung jawab ketika yang kedua itu adalah tidak membuang sampah sembarangan. Itu adalah termasuk dari tanggung jawab dia untuk menjaga kebersihan kelas. Seperti itu nanti dalam pembuatan keyakinan di kelas biar bisa Bapak Ibu terapkan nantinya. Lanjut. Nah, ini yang akan saya bahas tentang bagaimana menangani siswa yang sering bermasalah di kelas kita ya. Jadi ini namanya segitiga restitusi, di mana suatu proses dialog dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang menjadi mandiri dan bertanggung jawab. Nah, seperti apa? Nah, segitiga restitusi ini ada 3 tahapan. Yang pertama, validasi tindakan yang salah. Jadi kita harus mencari tahu di mana salahnya mereka. Kemudian menanyakan keyakinan mereka. Keyakinan kalian sudah dibuat itu seperti apa? Tanyakan dulu sama mereka. Kemudian yang terakhir baru kita stabilkan masalahnya. Kemudian yang namanya memvalidasi itu kita harus bertanya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu termasuk ke dalam memvalidasi tindakan. Kemudian menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu yang namanya menanyakan keyakinan kita. Kemudian yang terakhir adalah setiap orang kita menstabilkannya itu berarti dengan cara setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan kesalahan. Jadi kita bisa bandingkan dengan diri kita. Ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Mungkin bisa disimak bagaimana cara kita menangani siswa yang mendapatkan permasalahan. Terus itu udah saya jelaskan. Jadi, nah itu tahap menstabilkan seperti kata-kata yang tadi itu, ya. Lanjut yang terakhir, nah menanyakan keyakinannya. Jadi keyakinan yang sudah mereka buat di kelas mereka. Ini adalah salah satu contoh dialog segitiga restitusi ketika siswa itu melakukan sebuah kesalahan di kelas. Silakan. Ya, silakan Dewa. Ini selamat siang. Siang. Gimana kabar kalian hari ini? Baik. Jadi begini, Eva sama Ewa. Tadi Ibu perhatikan kalian saat sembahyang Trisandi kalian main-main. Kenapa begitu? Tadi saya cuma bersama. Nah, Ewa, tadi kamu menarik telinganya Dewa. Iya. Jadi Ibu tahu bahwa semua orang pasti punya kekurangan. Jadi tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Ya, seperti kata pepatah, tak ada gading yang tak retak. Ya. Ini setiap tindakan yang kita lakukan pasti kamu ada alasannya. Kenapa Ewa tadi Jadi kemarin itu saya main sama Dewa di semoga begitu saya dapat menang jadi saya agak tamu. Jadi kamu dendam gara-gara tadi main game, kamu kalah terus. Jadi Ewa masih ingat nggak keyakinan kelas yang kita sudah buat? Masih Bu. Nah, kira-kira antara keyakinan kelas yang sudah kita sepakati itu yang mana Ewa belum lakukan? Yang mengatakan saling menghargai bersama. Nah, Ewa udah tahu itu. Nah, sekarang apa yang bisa Ewa lakukan untuk memperbaiki perilaku Ewa yang Ewa lakukan kepada Dewa? Yang pertama, saya akan minta maaf kepada Dewa karena telah menarik telinga, dan yang kedua, saya akan bersungguh-sungguh saat sembahyang. Dan yang ketiga, saya bersedia bertransaksi menjadi pemimpin Pak Sanjo. Aduh, bagus sekali ya Ewa. Jadi Ibu apresiasi sekali. Baik atau niat kamu mau berubah, kemudian yang
akan kamu lakukan nanti di kelas ya. Nah sekarang silakan Ewa sama Deva saling memaafkan dulu ya. Silakan. Maaf ya, aku dan adiknya Ewa. Biasanya kita bermain itu ya. Ya. Oke, nah sekarang kalian sudah saling memaafkan, jadi tidak ada lagi urusan ya, hanya gara-gara masalah permainan ini ya. Oke, sekarang kalian kembali ke kelas masing-masing ya. Sekarang waktunya silakan. Ya, oke, ya, silakan. Oke, baik. Itu ya Bapak Ibu sedikit berbagi bagaimana menangani siswa yang bermasalah. Jadi kita tidak langsung memberikan dia hukuman di kelas, mungkin kita panggil dia dengan prinsip segitiga restitusi seperti itu. Baik, next. Mungkin ini kasus yang kedua ya. Baik, itu ya Bapak Ibu Guru. Jadi beberapa penerapan segitiga restitusi yang sudah saya terapkan di kelas. Jadi semoga Bapak Ibu bisa menerapkannya juga di kelas Bapak Ibu masing-masing ketika Bapak Ibu menemui siswa yang seperti itu ya. Jadi cukup marah-marah. Oke, lanjut. Nah, jadi itu tadi pemaparan saya tentang bagaimana kita menerapkan disiplin positif di sekolah, di mana dalam penerapan disiplin itu hendaknya guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol yang dapat memberikan dampak positif bagi siswa dalam jangka waktu yang panjang, serta mampu menuntun anak didiknya menjadi insan yang mandiri dan merdeka dan bertanggung jawab. Ya. Mungkin itu pemaparan saya tentang disiplin positif. Jadi
Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan bermanfaat buat Bapak Ibu semuanya. Kemudian bisa kita terapkan nanti di sekolah ataupun di kelas kita masing-masing atau di tempat kita mengajar, di kelas manapun itu. Ketika kita menemui atau menemukan siswa yang seperti itu, hendaknya kita posisi kontrol. Jadi mengontrol diri dulu biar kita tidak rugi. Setiap pagi mengadakan mindfulness. Jadi biar mindfulnessnya juga harus diterapkan ketika kita menemui siswa yang bermasalah seperti itu, ya. Baik, terima kasih banyak atas waktunya Bapak Ibu guru sudah mau mendengarkan pemaparan saya di sini. Begitu juga Ibu Kepala Sekolah atas waktunya saya ucapkan terima kasih banyak. Akhir kata yang kembalikan kepada moderator. Acara dilanjutkan dengan sesi diskusi. Kepada Bapak Ibu yang mau bertanya, silakan. Demikian untuk acara hari ini. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, dan kami mohon maaf atas kesalahan yang tidak disengaja, dan kami tutup dengan para Santi. Om Santi, 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 Om.